أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kenapa hadirnya Nabi dalam waktu yang begitu singkat? 23 tahun saja hadirnya dakwah Nabi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun saja hadirnya. Orang yang dapat hidayah 124.000. Sahabat Nabi hadirnya jumlahnya 124.000. Itu yang beriman kepada Nabi, jumpa kepada Nabi. Tabi'in waktu itu ada juga, tapi nggak dihitung sahabat. Jumlahnya ribuan juga hadirnya. Dakwah Nabi hanya 23 tahun saja hadirnya, tapi menghasilkan hidayah 124.000 lebih. Padahal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, hidayah cuma 83 orang saja. Berapa jauh itu perbedaannya. Maka ulama mengatakan, apa yang menjadi sebab Nabi berdakwah dalam waktu singkat, hidayah begitu banyak? Nabi Nuh dakwah begitu panjang, tapi hidayah begitu sedikit. Sebabnya hadirnya Nabi SAW berdakwah didampingi oleh wanita. Nabi Nuh tidak didampingi oleh wanita. Nabi Nuh dakwah sendirian, istri nggak ikut, bahkan menentang. Maka walaupun dakwah panjang, laila wa nahara, siang dan malam berdakwah 950 tahun, kan 3 hari 40 hari 4 bulan, 950 tahun siang dan malam. Inni da'autu qaumi laila wa nahara, siang dan malam, cuma 83 orang yang dapat hidayah. Tapi Nabi SAW hadirnya berdakwah didampingi oleh sahabat-sahabat yang laki-laki dan didampingi oleh sahabiah yang wanita. Beliau berdakwah, Nabi berdakwah, istri juga ikut berdakwah. Bukan cuma istri, anak perempuannya ikut berdakwah. Semuanya ikut berkorban. Jadi hadirnya salah satu sebab kekuatan Rasulullah SAW hadirnya adalah istri-istri beliau yang mendukung kerja dakwah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغبة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, merupakan nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umat ini. Bahkan mungkin kita juga tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi orang Islam. Tetapi hadirin sekalian, dengan kerahiman Allah, Allah telah memilih kita, hadirin mulia, dari sekian miliar ruh yang Allah ciptakan, hadirin mulia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir di akhir zaman sebagai orang Islam dan juga sekaligus sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dahulu hadirin mulia, banyak nabi-nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat akhir zaman. Kenapa hadirin mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada nabi-nabi yang terdahulu
Bagaimana kelebihan umat ini? Hadirin mulia, nabi-nabi dahulu hadirin mulia telah diberitahu oleh Allah akan datang satu umat di akhir zaman yang mereka itu akan menjalankan dakwah seperti kalian ini, seperti nabi-nabi. Padahal kata Allah mereka itu tidak punya ilmu dan tidak punya hilm. Mereka tidak punya ilm dan hilm. Tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki hilm, ini kelembutan. Sebagian pendapat ulama mengatakan hilm ini adalah ketabahan, kesanggupan untuk menghadapi kesusahan. Jadi umat ini hanya kata Allah tidak punya ilmu, tidak punya hilm. Tetapi mereka diberikan kerja yang besar, yaitu kerja kenabian. Maka di antara nabi-nabi hadimnya bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana orang menjalankan kerja dakwah tanpa ilmu dan ilmu? Maka Allah mengatakan, kalau umat itu memulai kerja dakwah, begitu mereka mulai menjalankan kerja dakwah, begitu pula aku akan memberikan ilmuku kepada mereka dan memberikan hilmku kepada mereka. Jadi hadirin sekalian, apa yang Allah berikan hadirin ya kepada nabi-nabi yang terdahulu, Allah berikan kepada umat ini kalau umat ini menjalankan kerja dakwah. Kita hadirin sekalian mendapatkan banyak manfaat hadirin ya, baik kerohanian juga duniawi hadirin ya, kita akan dapatkan hadirin ya dengan menjalankan kerja dakwah. Kebaikan-kebaikan yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan itu hadirin di balik kerja dakwah. Inilah kelebihan umat ini. Ketika umat ini menjalankan kerja dakwah, maka kebaikan-kebaikan yang besar Allah akan berikan kepada umat ini. Artinya hadirin mulia, segala keinginan, hajat, keperluan duniawi dan akhirat umat ini Allah sembunyikan di balik kerja dakwah. Apa saja hajat kita, hajat duniawi maupun hajat akhirat, Allah sembunyikan di balik kerja dakwah. Di dunia ini hadimnya apa hajat kita hadim? Sebagian besar manusia hadimnya menganggap hajat yang besar itu adalah rezeki, makan, minum, pakaian, rumah, itu dianggap hajat yang besar. Sebenarnya bukan itu hadimnya. Hajat yang paling besar bagi kita hadimnya adalah hidayah. Hajat yang besar bagi umat ini hadimnya adalah pengampunan Allah. Hajat yang besar bagi kita hadimnya adalah nusratullah, bantuan Allah. Bukan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, bukan hadimnya. Karena hadirin sekalian, kalaupun di dunia ini kita tidak makan, kekurangan makanan, itu waktunya hanya sebentar saja. Kalau kita jadi orang miskin lah, katakan hadimnya kita hidup jadi orang miskin, hanya 60 tahun, 70 tahun saja. Kalaupun kita sakit-sakitan hadimnya, itu pun hanya 60 tahun, 70 tahun saja. Dan tidak ada hadimnya umat ini hadimnya yang diberikan Allah hidup susah terus, sakit terus, itu tidak ada. Allah adalah zat yang maha adil hadimnya, memberikan umat ini kesusahan tapi juga memberikan kesenangan. Bahkan hadimnya Allah memberikan kebahagiaan, tentu bukan harta ya. Allah memberikan kebahagiaan hadimnya itu tidak kepada hanya orang kaya, tetapi Allah juga bisa memberikan kebahagiaan kepada orang miskin. Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang sehat, dan Allah juga bisa memberikan kebahagiaan kepada orang sakit. Bagaimana hadimnya orang miskin bisa bahagia? Bisa hadimnya. Apakah hadimnya orang miskin tidak bisa bahagia? Bisa hadimnya, walaupun dia tidak terus-menerus bahagia. Tetapi Allah berikan, walaupun dia tidak beriman, bahkan hadimnya miskin tidak beriman, tetap Allah berikan kebahagiaan. Saya pernah malah hari raya dulu hampir 17 tahun berturut-turut saya khidmat Markas Jakarta di bulan Ramadan.
Dan itu pulang biasanya hari raya pertama atau hari raya kedua. Jadi malam hari raya selalu di Jakarta, di markas Jakarta. Itu berkali-kali saya lihat di malam hari raya saya keluar. Saya lihat itu orang yang rumahnya gerobak, gelandangan yang tidur dalam gerobak. Bukan cuma laki-laki, tapi suami, istri, dan anak-anak. Mereka tidur di emperan. Siangnya mencari sampah, mencari botot, kemudian malamnya mereka tidur di emperan. Di situ sudah tidur suami, istri, dan anak-anaknya. Di malam hari raya hadirnya saya keluar, saya lihat mereka hadirnya, bapaknya dengan ibunya dengan dua anaknya, mereka tertawa, senang sekali. Dalam hati saya, Masya Allah, Allah Zat yang Maha Adil. Orang nggak punya rumah, tidurnya di emperan jalan, rumahnya adalah gerobak sampah, tapi Allah kasih juga tertawa. Dan itu bukan sekali, itu kan berkali-kali, bukan nggak ada orang hidup dunia susah terus, itu nggak ada. Demikian juga hadirnya orang senang terus juga nggak ada. Sekaya-kayanya orang hadirnya dan punya kekuasaan, raja itu pasti kaya. Dan raja punya kekuasaan. Tapi apakah raja akan bahagia selamanya? Tidak. Raja pun akan mengalami kesusahan. Mungkin dia tidak susah untuk mendapatkan makanan, tapi Allah berikan kesusahan untuk menikmati makanan. Mungkin hadirnya raja tidak susah untuk membeli tempat tidur yang mahal, tapi Allah beri dia tidur yang susah untuk bisa tidur. Hadirin sekalian muka Allah SWT, mungkin raja bisa hadirnya memiliki istri yang banyak, memiliki pelayan-pelayan, memiliki orang-orang yang selalu memuja-mujinya hadirnya. Tapi apakah Allah nggak bisa memberikan kesedihan dalam hatinya? Bisa hadirnya. Namrud laknatullah alaih. Bukan Namrud, Fir'aun laknatullah alaih. Hadirnya raja yang begitu hebat di masanya. Kaya raya, penguasa besar. Hadirnya satu malam Allah berikan mimpi kepada Namrud, kepada Fir'aun. Allah kasih mimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpinya dia dikejar oleh seorang anak yang mengendarai singa. Ini anak kecil ini mengendarai singa, mengejar Fir'aun. Dan anak itu membawa tongkat, mengejar Fir'aun. Begitu dekat Fir'aun dan dia dapatkan, dia pukul kepala Fir'aun. Dan dia pun terbangun karena kepalanya kena pukul tongkat. Maka dia berpikir, apa ini maksud mimpiku ini? Hadirin sekalian muka Allah SWT, maka dia panggil hadirnya ahli-ahli nujumnya, orang-orang yang ahli tafsir mimpi di kalangannya. Dia panggil. Maka setelah dia panggil hadirnya, dia ceritakan kejadian itu yang terjadi dalam mimpinya, dan dia tanyakan, ini apa ta'wilnya? Arti mimpi ini apa ini? Maka hadirnya ahli nujumnya mengatakan, penafsir mimpinya mengatakan, wahai Tuan Raja, akan lahir satu anak dari Bani Israel yang dia besarnya nanti akan menghancurkan kerajaan. Begitu hadir mulia mendengar tafsiran mimpi itu hadir mulia, maka Fir'aun hadir mulia langsung gak enak makan, gak enak tidur, mikir terus hadir mulia. Mulai susah. Jadi kalau Allah mau hadir mulia, raja sekalipun bisa Allah buat susah hanya dengan datangnya mimpi hadir. Menyusahkan Fir'aun nggak perlu dengan yang besar-besar, datangkan mimpi saja. Dan kesusahannya itu hadir mulia karena begitu susahnya dia hadir mulia, begitu takutnya dia akan kehilangan kerajaannya, maka hari-hari difikirkan dan kemudian dia semakin berbuat, ingin melakukan sesuatu untuk mempertahankan kerajaan. Apa yang dia buat hadir mulia? Dia bilang, mulai hari ini
Cari di mana saja ada Bani Israel yang perempuannya hamil, tunggu. Kalau melahirkan, bunuh. Kalau ada bayi, anak-anak bayi Bani Israel yang laki-laki lahir, bunuh. Hadirin sekalian Rasulullah itu bertahun-tahun hadimnya. Berapa banyak hadimnya bayi Bani Israel yang dibunuh hadimnya? Riwayat mengatakan hadimnya sebanyak 70.000. 70.000 bayi hadimnya. Itu kan 70.000 itu bukan macam sekarang. Kalau sekarang satu dunia ini mungkin ada bayi sekali lahir satu hari 70.000 kalau dikumpulkan. Di zaman itu hadimnya 70.000 itu berapa tahun hadimnya? Itu pun hadimnya ketika dia membunuh hadimnya bayi ini, timbul hadimnya pemikiran dari menterinya dan mengatakan, Tuan Raja, kalau seandainya semua bayi-bayi Bani Israel ini kita bunuh yang laki-laki, siapa nanti akan menjadi pembantu-pembantu kita? Siapa yang menjadi budak-budak kita? Gak mungkin dia suku Kipti hadimnya. Gak mungkin dari suku kita jadikan budak. Jadi bagaimana? Akhirnya mereka musyawarah hadimnya. Keputusannya hadimnya tahun ganjil, tahun pembunuhan, tahun genap, tahun pembebasan. Jadi 1 tahun ini, tahun ganjil semua laki-laki dibunuh, tahun genap tidak. Itu berjalan bertahun-tahun, berapa puluh tahun hadimnya. Fir'aun mengalami kesusahan hanya gara-gara mimpi. Tapi Allah yang Maha Kuasa hadimnya menunjukkan kehebatannya, kekuasaan. Allah lahirkan Nabi Musa bukan pada tahun pembebasan, tapi dilahirkan pada tahun penyembelihan. La ilaha illallah. Allah kuasa. Sebenarnya apa payahnya bagi Allah lahirkan aja Nabi Musa di waktu tahun pembebasan. Gak disembelih hadimnya. Tapi kalau itu Allah buat, gak seru ceritanya hadimnya. Gak nampak kehebatan Allah. Justru Allah lahirkan Nabi Musa alaihissalam di tahun penyembelihan. Dan ajibnya sebagaimana kisah yang sudah kita dengar hadimnya, akhirnya hadimnya bayi yang akan dikejar oleh Fir'aun untuk dibunuh, justru Fir'aun sendiri yang membesarkannya. Itu sebenarnya hadimnya ketika bayi ini tertangkap, kisahnya panjang hadimnya, tapi ketika bayi ini sudah berada di tangan Fir'aun, kenapa bisa jatuh hadimnya ke tangan Fir'aun? Karena hadiskan muka Allah SWT istrinya Asia, yang waktu itu belum beriman kepada Allah. Ini raja walaupun hebat, sekejam-kejamnya raja, bayangkan raja yang sudah membunuh 70.000 bayi. Kurang kejam apa itu hadimnya? Kan raja nggak berperasaan betul itu. Anak bayi pun dibunuh. Kalau bayi aja dibunuh, apalagi yang besar-besar. Kurang sadis apa hadimnya laki-laki yang membunuh ribuan, puluhan ribu manusia. Kurang sadis apa? Tapi sesadis-sadisnya raja hadimnya, sesadis-sadisnya laki-laki, kalah sama perempuan. Kalah sama perempuan. Ketika hadirin sekalian, bayi itu hadimnya sampai, kisahnya panjang hadimnya, hingga sampai ke tangan Asia. Waktu itu sebenarnya Fir'aun sudah ada feeling, ini kurasa itu bayi yang akan menghancurkan kerajaan. Maka apa kata Asia kepada suaminya? Wahai suamiku, wahai abangku sayang, kita ini udah bertahun-tahun kawin gak punya anak. Ini kau tengoklah anak ini begitu gantengnya, begitu cantiknya. Gak mungkinlah anak seperti ini akan menghancurkan kerajaan. Iyalah dek. Kalah hadimnya. Kalah hadimnya. Kalau Fir'aun saja hadimnya kalah sama perempuan, apalagi cuma bapak-bapak jenggot di luar ini. Makanya banyak bapak ini gak keluar gara-gara istri gak ngasih keluar. Hadis kamu kalau sementara maka hadimnya Fir'aun mengatakan, oke lah dek, kita terimalah anak ini. Setelah hadimnya bayi Nabi Musa mulai membesar hadimnya, tapi masih dalam gendongan. Fir'aun pun cinta hadimnya, datang cinta kepada bayi ini.
ketika dia menggendong bayi Nabi Musa hadirinnya, tiba-tiba bayi Nabi Musa ini menangkap janggut Fir'aun. Fir'aun walaupun ganas hadirinnya masih ngamal sunnah berjanggut. Tangkapnya hadirinnya janggut Fir'aun, ditariknya. Keluar air mata Fir'aun menahan sakitnya. Maka teringat kembali Fir'aun, inilah anak itu. Dia akan menghancurkan kerajaan. Udah feeling aku ini dia ini. Udah hadirinnya diambil keputusan bunuh anak ini. Tapi begitu datang nona manis, begitu datang istri tercinta hadirinnya, dia mengatakan, janganlah dibunuh, ini kan anak-anak. Mana mungkin dia bisa menghancurkan kerajaan. Akhirnya Firaun mengatakan, kalau begitu kita uji dia ini. Akhirnya diuji hadirin. Bayi ini Musa yang masih kecil ini diuji. Diberikan hadirinnya bara api dan makanan. Makanan seperti permen kalau kita. Makanan hadirinnya yang manis-manis yang berwarna-warni dengan bara api. Maka disitu ketika diberikan di dalam 2 piring hadirinnya api dengan makanan ini diberikan kepada Nabi Musa yang masih bayi, maka Fir'aun mengatakan kalau dia mengambil makanan berarti dia yang akan menghancurkan kerajaan. Tapi kalau dia mengambil api, dia bukan orang yang menghancurkan kerajaan. Nah hadirin, Nabi Musa ini walaupun kecil dalam bimbingan Allah. Allah berikan kelebihan. Nabi-nabi itu dari mulai kecil sudah Allah berikan kecerdasan. Maka dirinya ketika itu tangan Nabi Musa hampir mengambil makanan itu. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menggeser tangan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengambil bara api dan dia masukkan ke mulutnya hadirinnya dan lidahnya terbakar. Oleh karena itu Nabi Musa celat. Nabi Musa celat. Maka kalau beliau berdakwah hadirinnya diterjemahkan oleh saudaranya Harun. Akhirnya Nabi Musa selamat lagi hadirinnya. 2 kali hadirinnya Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun. Siapa sebabnya hadirinnya? Istrinya. Cewek rupa sebabnya hadirinnya. Perempuan penyebabnya hadirinnya. Asia yang waktu itu belum beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah SWT, perempuan ini hadirinnya bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi penghancur. Punya kekuatan yang besar. Nah hadirinnya, maka nabi-nabi yang terdahulu itu hadirinnya diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu dan hilm. Punya kecerdasan seperti walaupun bayi. Nah umat ini hadirinnya, kita kalau kita menjalankan kerja dakwah, maka Allah akan memberikan ilmunya kepada kita, memberikan hilmnya kepada kita. Bukan itu saja hadirinnya, bahkan Allah janjikan surga dan sebagainya. Kalau kita menjalankan kerja dakwah. Jadi hajat kita yang terbesar dalam hidup ini hadirinnya sebenarnya adalah hidayah. Dan hidayah itu Allah sembunyikan di balik kerja dakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka pasti katanya hadirinnya, Allah alam, ini ulama yang tahu. Katanya hadirinnya pastinya ini hadirinnya menurut ilmu nahwu sharf hadirinnya, pastinya ini katanya hadirinnya 11 kali pasti. Pasti kami bukakan kepada mereka pintu-pintu hidayah. Jadi kalau kita hadirinnya bermujahadah jalan Allah, yaitu keluar jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Manusia rahmatullahi alaihi mengatakan, pastinya hidayah Allah turunkan dengan sebab dakwah itu lebih pasti daripada terbitnya matahari di pagi hari. Jadi kalau kita hadirinnya ingin hidayah hadirinnya, jalannya adalah keluar jalan Allah. Tapi Pak, kenapa sudah keluar masih rusak juga? Rusaknya itu waktu tak keluar. Selagi hadirinnya kita masih keluar menjaga keluar kita hadirinnya, selagi itu Allah akan tetapkan hidayah dalam diri kita. Ada orang hadirinnya sudah pernah keluar 4 bulan, sudah keluar masturah, tapi rusak lagi. Kenapa?
Karena dia meninggalkan dakwahnya. Ketika dakwah masih jalankan, selagi itu Allah akan tetap menjaganya. Hari ini maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang dalam dakwah tapi tidak berdakwah. Itu sebabnya hadimnya tidak datang hidayah. Jasadnya masih dalam lingkungan orang dakwah. Masih berjanggut, masih berjubah, masih berserban, masih bercadar. Tapi hadimnya 3 hari enggak lagi, 40 hari enggak lagi, 4 bulan enggak lagi, ke markas enggak lagi, makomi enggak lagi, taklim masturo enggak lagi. Maka orang seperti ini hadimnya akan terbuka pintu kemaksiatan. Kenapa? Karena dia meninggalkan kerja dakwah. Tertutup pintu hidayah, terbuka pintu maksiat. Tapi selagi hadimnya kita menjalankan kerja dakwah, selagi itu Allah akan menjaga kita. Kita manusia biasa. Karena terjerumus perbuatan dosa kecil itu biasa hadimnya. Karena kita manusia biasa. Tapi selagi kita masih menjaga kerja dakwah hadimnya, selagi itu Allah tidak akan menjerumuskan kita dalam dosa-dosa besar. Hadimnya kita perlu hadimnya pengampunan Allah. Dan itu pun Allah janjikan hadimnya dalam dakwah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati an dzarikal fawzul adzim. Orang yang berdakwah yang keluar dari Allah SWT hadimnya, Allah janjikan pengampunan dosa. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah janjikan surga hadimnya. Dan itu Allah mengatakan itu adalah kemenangan yang besar. Kalau orang diampunkan dosanya, masuk surga. Wa man zuhziya 'anil nar wa dukhilal jannata faqad faz. Orang yang terselamat dari neraka masuk ke dalam surga, itulah orang yang benar-benar menang. Dan itu halnya Allah berikan kepada umat ini kalau berdakwah. Jadi apa saja hadimnya, keinginan kita hadimnya, hajat kita hadimnya, itu Allah sembunyikan di balik kerja dakwah. Rezeki juga begitu, Mas. Orang kalau masih istiqomah dakwah hadimnya, ada aja rezekinya. Walaupun dia kadang kembar-kembur juga ya, ada nggak. Tapi kan ada hadimnya. Selagi kita masih menjaga dakwah, selagi suami masih menjaga dakwah, istri menjaga kerja dakwah, maka hadimnya Allah janjikan hadimnya rezeki. Al-Quran telah menyatakan hadimnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfirah wa rizqun karim. Dan orang beriman yang berhijrah dan bermujahadah di jalan Allah, dan orang-orang yang membantu orang-orang yang berhijrah, dua kelompok ini hadimnya Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang yang benar-benar beriman. Kalau orang mau hijrah atau mau nusrah, artinya menjaga intiqali dan makomi, Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini orang yang benar-benar beriman yang ini nih. Yang mau membagi masa untuk kerja Allah, yang mau membagi masa, membagi harta untuk membantu orang yang keluar dari Allah SWT. Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ulama tafsir mengatakan rizqun karim ini hadimnya artinya adalah surga. Maka kalau surga Allah berikan kepada orang yang berdakwah, apalagi dunia yang kecil ini hadimnya. Kalau surga yang begitu besar, begitu luas, begitu bernilai, Allah janjikan bagi orang yang mau memperjuangkan agama Allah, apalagi dunia ini hadimnya. Tetapi kadang-kadang mungkin Allah berikan hadimnya dunia kepada kita sesuai dengan keperluan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita. Kalau kemauan kita banyak hadimnya, kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi Allah Maha tahu hadimnya apa yang kita perlukan, apa yang tidak kita perlukan. Belum tentu hadimnya apa yang kita mau itu kita perlukan. Dan belum tentu apa yang kita mau kalau diberikan kepada kita mendatangkan kebaikan. Allah Maha tahu hadimnya. Dengan kita buat usaha dakwah, Allah jaga kita daripada perkara itu. Maka rezeki Allah SWT, kalau
kita hadirnya umat akhir zaman menjalankan kerja dakwah, maka hajat dunia kita, hajat akhirat kita akan ditunaikan oleh Allah SWT. Lihat para sahabat hadirnya radhiyallahu anhum. Mereka hadirnya adalah contoh orang-orang yang telah menunaikan tugas sebagai umat akhir zaman. Mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, dan mereka mengajak manusia kepada Allah. Mereka berdakwah. Bukan hanya laki-laki hadirnya, laki-laki dan wanita. Siap korban waktu, siap korban harta, bahkan siap korban nyawa. Bukan cuma wanita, laki-laki saja, wanita bahkan hadirnya. Kenapa hadirnya Nabi hadirnya dalam waktu yang begitu singkat, 23 tahun saja hadirnya dakwah Nabi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun saja hadirnya. Orang yang dapat hidayah 124.000. Sahabat Nabi hadirnya jumlahnya 124.000. Itu yang beriman kepada Nabi, jumpa kepada Nabi. Tabi'in waktu itu ada juga, tapi nggak dihitung sahabat. Jumlahnya ribuan juga hari ini. Dakwah Nabi hanya 23 tahun saja hari ini, tapi menghasilkan hidayah 124.000 lebih. Padahal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, hidayah cuma 83 orang saja. Berapa jauh itu perbedaannya. Maka ulama mengatakan, apa yang menjadi sebab Nabi berdakwah dalam waktu singkat, hidayah begitu banyak? Nabi Nuh dakwah begitu panjang tapi hidayah begitu sedikit. Sebabnya hadirnya Nabi SAW berdakwah didampingi oleh wanita. Nabi Nuh tidak didampingi oleh wanita. Nabi Nuh dakwah sendirian, istri nggak ikut, bahkan menentang. Maka walaupun dakwah panjang, laila wa nahara, siang dan malam berdakwah 950 tahun. Kan 3 hari 4 bulan. 950 tahun siang dan malam. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Siang dan malam. Cuma 83 orang yang dapat hidayah. Tapi Nabi SAW hadirnya berdakwah didampingi oleh sahabat-sahabat yang laki-laki dan didampingi oleh sahabiah yang wanita. Beliau berdakwah, Nabi berdakwah, istri juga ikut berdakwah. Bukan cuma istri, anak perempuannya ikut berdakwah. Semuanya ikut berkorban. Jadi hadirnya salah satu sebab kekuatan Rasulullah SAW hadirnya adalah istri-istri beliau yang mendukung kerja dakwah. Semua istri beliau hadirnya punya kelebihan. Khadijah hadirnya tidak pandai berbicara, tapi dia pandai berkorban harta. Ya. Khadijah nggak banyak, tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Khadijah, tidak ada. Hampir nggak ada kalau gitu. Bukan di situ bidangnya hadirnya. Tapi Khadijah Allah berikan kelebihan harta yang banyak, satu persatu hadirnya harta habiskan sampai tidak punya apa-apa lagi. Di akhir hidupnya tubuh kurus kering, baju bertambal-tambal. Ini bukan dongeng, ini kisah asli Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu rahasia kehebatan dakwah Nabi. Didampingi oleh istri yang siap berkorban. Aisyah istri beliau tidak punya harta. Dulu punya harta, bapaknya kaya raya, tapi bapaknya jos. Habis semua harta Abu Bakar. Nggak ada warisan untuk anaknya lagi hadirnya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha yang dulunya anak orang kaya raya, ketika menikah dengan Nabi, anak orang miskin. Nggak punya harta hadirnya. Tapi Aisyah anha Allah berikan hadirnya kelebihan, kekuatan mengingat, kekuatan ilmunya hadirnya. Sehingga dikatakan hadirnya kalau dikumpulkan seluruh ilmu yang dimiliki oleh wanita di akhir zaman ini hadirnya, dari sejak zaman sahabat sampai dunia kiamat, dikumpulkan semua ilmu wanita dibandingkan dengan ilmu Aisyah anha, masih lebih hebat ilmu Aisyah anha. Di zaman Nabi hadirnya ada 13 orang sahabat Nabi yang diberikan Nabi hak untuk berfatwa padahal Nabi masih hidup. Kenapa? Karena mereka ulama. Mereka dijadikan mufti oleh Rasulullah. Ada 13 laki-laki hadir. Dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ka'ab dan lain sebagainya. Ada 13 orang. Bapak Ibu boleh baca dalam kisah sahabat.
Ada 13 orang sahabat Nabi yang diangkat mufti. Tetapi mereka ini hadirin mulia, ketika Nabi wafat, mereka ini kalau mentok tidak tahu atas satu perkara ilmu Islam, masalah hukum Islam, kemana rujukannya hadirin mulia? Mereka merujuk kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu hebatnya hadirin mulia, Allah berikan Aisyah radhiyallahu anha ingatan yang begitu kuat sehingga dia hadirin menggunakan kelebihannya itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun Aisyah miskin hadirin, walaupun beliau miskin, tapi beliau kalau punya harta hadirin, dapat rezeki, beliau sama dengan bapaknya. Begitu diberikan Allah rezeki, begitu juga diinfakkan di jalan Allah. Pernah sekali hadirin, beliau dapat hadiah 100.000 dirham. 100.000 dirham. 1 dirham itu kurang lebih kalau kita sekarang mungkin 100.000 Pak. Dan 80 sampai 100.000 1 dirham. Kalau 100.000 hadirinnya 100.000 dikali 100.000 berapa itu Bapak sekalian? Berapa miliar? 10 M. Hah? Pernah Aisyah radhiyallahu anha mendapat harta ghanimah, pembagian ghanimah dapat 100.000 dirham. Pagi didapatkan hadirinnya, sore sebelum maghrib sudah habis. Kemana? Diinfakkan kepada fakir miskin. Wanita-wanita seperti inilah hadirin sebagai pendamping hidup Nabi yang menyebabkan Nabi berdakwah 23 tahun, hidayah datang kepada ratusan ribu orang. Dan itu bukan istri Nabi saja hadirin. Bukan hanya wanita di kalangan istri Nabi, tapi juga wanita di kalangan sahabat, istri-istri sahabat, anak perempuan sahabat. Semua mereka hadirin berkorban untuk agama Allah. Kisah yang saya sering sampaikan, Abu Dahda dan Ummu Dahda, suaminya ngejos, korbankan seluruh kebunnya, 600 pohon kurma, ada telaga lagi di dalamnya, ada rumah lagi di dalamnya. Itu tanah kalau di Arab kalau sudah ada telaganya pasti mahal, karena sumber air. Sudah sumber air, ada kurmanya lagi 600 pokok, ada rumah lagi di situ. Tapi Abu Dahda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pulang mengatakan kepada istrinya, "Keluar kau dari rumah. Ini bukan rumah kita lagi, bukan kebun kita lagi." Kenapa bang? Sudah abang jual kepada Allah dan Rasul. Allah. Apa jawaban Ummu Dahda? Dia mengatakan, "Alhamdulillah, wahai suamiku, inilah perdagangan terbaik yang pernah kau lakukan seumur hidupmu." Jadi laki-lakinya jos, perempuannya jos, baru agama bangkit hadirin. Kenapa sekarang agama nggak bangkit-bangkit? Sudahlah suaminya tak jos, istrinya pula lebih tak jos lagi. Anyap lah. Kadang-kadang istri jos, suami pula tak jos. Tapi kalau sepasang hadirin, sama fikirnya, sama risaunya, sama semangat korbannya, maka hadirin tidak ada takaza agama yang tidak tertunaikan. Bahkan dalam waktu singkat hadirin Allah akan sebarkan Islam ke seluruh alam. Ada satu orang keluarga yang biasa sederhana, nggak dikenal. Bukan kalau Abu Bakar kan terkenal dekat dengan Nabi. Tapi ada satu wanita hadirin yang bernama Nusaybah binti Ka'ab. Kalau dikenal namanya hadirin menjadi Ummu Imarah radhiyallahu anha. Korbannya hadirin, masya Allah. Suaminya hadirin dia dorong untuk keluar jalan Allah. Akhirnya syahid. Dapat kabar hadirin, kalau suaminya sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia panggil anaknya yang paling besar. "Wahai anakku, ayahmu sudah syahid di jalan Allah. Apakah engkau tidak ingin seperti ayahmu?" Anaknya mengatakan, "Aku siap wahai ibunda. Kalau begitu kau segera pergi menyusul rombongan Rasulullah." Maka hadirin sekalian,
anaknya pun pergi hadimnya. Tidak berapa lama dapat kabar, datang kabar lagi hadimnya. Kalau anak pertamanya itu telah syahid jalan Allah, maka dia panggil lagi anaknya, laki-laki yang di bawahnya. Ayahmu sudah pergi menghadap Allah, abangmu sudah pergi menghadap Allah. Apa kau tidak malu tinggal di dunia ini? Maka anaknya bilang, aku pun akan menyusul mereka. Kalau begitu kau sekarang pergi menyusul Rasulullah. Anak yang kedua pun syahid di jalan Allah. Bukan cuma jos-josan nyuruh suami aja hadimnya. Bukan jos-josan nyuruh anaknya. Nusaybah al-Anha ini hadimnya, Ummu Imarah, dia sendiri juga hadimnya ikut dalam peperangan. Dalam perang Uhud hadimnya Allah SWT, dia bertugas sebagai tim kesehatan. Tetapi ketika hadimnya terjadi kekalahan di perang Uhud pertama sahabat menang. Tapi karena beberapa orang di Bukit Pemanah yang mereka lalai, nah sebenarnya ini kisah sengaja dibuat Allah untuk pelajaran bagi kita agar tetap taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka ketika hadimnya beberapa orang sahabat yang diperintahkan, 50 orang diperintahkan menjaga bukit, tetapi mereka turun karena menganggap sudah selesai perang. Ketika itulah Khalid bin Walid sebagai tentara, sebagai panglima perang orang kafir pada masa itu, membuat strategi baru menyerang dari belakang hadimnya. Dan akhirnya sahabat kalah dalam perang yang kedua. Dan ketika itulah hadimnya Nabi SAW hampir saja terbunuh. Dan salah satu penyebab hadimnya selamatnya Nabi adalah Nusaybah yang langsung menyerang orang-orang yang menyerang Nabi. Sehingga beliau mendapat gelar perisai Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, wanita mendapat gelar perisai Rasulullah. Kenapa? Dia menjadi penyebab hadimnya selamatnya Rasulullah dari kematian dalam perang Uhud. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah SWT, agama ini akan bangkit hadimnya kalau lelaki dan wanita kerjasama dalam usaha agama. Kalau Bapak Ibu sekalian kita kerjasama, maka Allah pasti akan sebarkan hidayah. Dan ini memang tugas kita. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Memang diperintahkan Allah kepada kita hadimnya. Wanita beriman, lelaki beriman dan wanita beriman, hendaklah mereka saling bekerja sama, saling tolong menolong. Dalam apa hadimnya? Yang pertama dalam dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua baru sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat dalam mentaati perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Ini 4 perkara ini hadimnya, 2 di antaranya rukun Islam, sholat dan zakat, tapi tidak diletakkan sebagai kerjasama yang pertama. Justru kerjasama yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Kenapa hadimnya? Ulama mengatakan kalau suami istri, lelaki dan wanita sudah bekerja sama dalam dakwah hadimnya, maka sholat akan berdiri dengan sendirinya. Zakat, infak, sedekah akan keluar dengan sendirinya. Perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi akan hidup dengan sendirinya dalam rumah tangga. Tapi kalau suami saja yang ngejos, istri nggak jos, nggak akan hidup agama di rumah. Atau istri jos, suami nggak jos, nggak akan hidup agama di rumah. Tapi alhamdulillah hadimnya, kita yang nggak jos pun baru belajar sedikit hadimnya, lihat hadimnya. Bila suami semangat berdakwah, istri semangat berdakwah, suami semangat berkorban, istri semangat berkorban, rumahnya hadimnya akan kelihatan, akan berdiri sholat, akan keluar infak, akan keluar anak-anak dari rumah itu, anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang menjadi alim-alim, anak-anak yang menjadi pejuang-pejuang agama. Tapi ketika hadimnya mulai melorot, dakwahnya mulai turun. Karena merasa sudah aman, sudah kita udah sholat kok, anak-anak pun sudah jadi hafal Quran, anak-anak sudah hafiz, sudah bagus, udah ngapain lagi kita dakwah lagi, akhirnya melorot lagi hadimnya, mulai berkurang-kurang. Anak yang hafiz Quran pun pakai celana pendek lagi hadimnya. Anak yang sudah hafiz Quran pakai celana pendek. Saya pernah keluar satu tempat di Medan, kita keluar Mastura. Lagi taklim di masjid, datang, Assalamualaikum, Abi. Siapa yang dipanggil ini? Anak pakai celana pendek.
pakai baju kaos, nggak pakai topi. Rupanya tuan rumahnya. Siapa itu? Begitu ngomong-ngomong dia balik lagi. Siapa itu Pak Haji? Itulah Pak Ali, anakku yang hafiz Quran tuh. Hah? Saya pun kaget hari ini. Nah, kenapa ini terjadi hari ini? Karena kita mengurangi pengorbanan dalam kerja agama. Maka akan timbul masalah hari ini. Jadi kalau ada masalah, dulu kita banyak masalah, Allah selesaikan dengan kerja dakwah. Kalau sekarang lagi datang masalah dalam hidup kita, kenapa hari ini? Karena kita kurang meningkatkan pengorbanan dalam usaha dakwah. Akhirnya timbul masalah. Anak masalah, istri masalah, pekerjaan masalah, kantor masalah, semua jadi masalah hari ini. Tapi kalau kita hari ini ambil bagian dalam kerja dakwah hari ini, kita menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Bukan nggak ada masalah hari ini. Ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah SWT, kita perlu membina kerjasama. Bapak-bapaknya korban, ibu-ibunya korban. Bahkan ibu-ibu harus lebih jos dari bapak-bapaknya. Sebagaimana sahabiah-sahabiah dulu. Ketika hari ini satu orang sahabat yang ditaskil cash di markas untuk segera berangkat, dia angkat tangan, saya siap. Tapi ketika rombongan hari ini berjalan menuju tempat taskil, tempat keluar, melintasi rumahnya, maka dia bilang sama Amir Sabnya, Amir Sab, karena ini nggak ada persiapan dan kita melintasi rumah, boleh nggak aku izin sebentar aja ngasih tahu istriku kita mau keluar, biar istriku tahu kalau kita keluar. Amirnya pun, oh iyalah nggak apa-apa lah, cuma ngasih tahu aja kan, bukan ngapa-ngapain, enggak, cuma ngasih tahu aja katanya. Maka rombongan pun berjalan, dia singgah ke rumahnya sebentar, ngasih tahu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa bang? Abang mau ngasih tahu deh, abang keluar ini cash di taskil tadi di markas oleh Nabi, berangkat cash ini, cuma mau ngasih tahu itu aja. Nangis istrinya, meleleh air mata istrinya. Kenapa kau nangis? Gak rela kau abang keluar? Kata istrinya, bukan aku gak rela, kok sempat-sempatnya lagi abang pulang. Tidak pun abang ngasih tahu, nanti kan tahu juga nyaku. Kok sempat-sempatnya abang pulang lagi. Hah? Udah bayain hidayah, kok sempat-sempatnya pulang lagi. Nah itu suami jos, istri lebih jos lagi. Baru agama akan hidup. Ini yang kita mau hidup, munculkan kembali di akhir zaman ini. Adanya pasangan suami istri yang seperti itu. Baru jadi. Barulah Medan Timur ini menjadi Medan Timur, baru utara selatan seluruh alam jadinya. Kalau tidak ya timur aja ini. Tempat terbit aja tak tenggelam-tenggelam. Jadi kita harapkan Bapak Ibu sekalian, ini waktu jur kita ini sudah dekat, tanggal 13 kita akan ada jur. Pastikan suami kita keluar dari Allah SWT. Tapi suami saya baru pulang Pak, nggak apa-apa, baru pulang keluar lagi. Memang itu adalah kerja kita ini memang. Nanti bulan 9 keluar lagi Pak, iya keluar lagi. Kita keluar lagi sampai Allah keluarkan kita dari dunia ini. Sampai kita mati. Ya. Jadi kapan cari duit? Keluar itulah cari duit. Tapi mengeluarkan duit, iya memang begitu. Tapi Allah punya cara untuk memberikan rezeki kepada kita hari ini. Asal kita sungguh-sungguh ikhlas semata-mata karena Allah. Allah akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Amin. Semoga Allah terima kita insyaallah. Sekarang kita akan